فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan, masih berkaitan dengan akhta'us shaimin, kekeliruan yang ke-30, hajzul amakin fil masjid, yaitu menghajz, yaitu memblocking tempat di masjid, di-blocking tempatnya, yaitu dia menetapkan ini tempat untukku. Nah, dan ini termasuk di antara kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya semangat untuk mendapatkan shaf awal, tapi tidak diiringi dengan cara yang benar. Pada sebagian tempat terkadang orang-orang tua dia ngirim anaknya untuk menggelar sajadah, misalnya di shaf awal digelar sajadah. Ini booking tempat sini, pokoknya nanti aku di sini gelar sajadah di shaf awal. Dan perkara hajz shaf awal, kawan. Kalau dulu kami di Damat termasuk perkara yang paling sering menjadi muskilah. Ya kadang ini mbah-mbah yang orang-orang tua kursi kalau di sana. Biasanya kan duduk dengan kursi yang di bawah yang sandarannya bisa dilipat-lipat. Letakkan kursi, nanti tinggal orangnya lama sekali tidak ada, tapi kursinya sudah standby di situ untuk dapat shaf awal. Dan ini termasuk di antara kekeliruan hajz. Karena berkaitan dengan shaf awal dan tempat di masjid, yang berhak dalam setiap majelis adalah orang yang lebih dahulu berada di tempat tersebut. Adapun sekadar meletakkan sesuatu sebagai tanda untuk dia memiliki hak pada tempat tersebut, ini tidak sah, tidak dianggap. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim mengatakan, idza qama ahadukum, wa fi hadis Abi Awanah man qama, idza qama ahadukum min majlisihi thumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bih. Siapa saja yang berdiri atau apabila salah seorang dari kalian itu berdiri dari suatu majelisnya, dari tempat duduknya, kemudian dia kembali ke tempat tersebut, maka dia itu lebih berhak dengan tempat tersebut. Hadis ini, ikhwan, dalil bahwasanya siapa saja yang telah menduduki suatu tempat kemudian dia pergi meninggalkannya untuk suatu hajah dan akan kembali ke tempat tersebut, maka ketika dia kembali dia yang berhak di tempat itu. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadzal hadits fi man jalasa fi mawdi'in minal masjid aw ghairihi li salatin mathalan. Hadis ini pada seseorang yang duduk di suatu tempat di masjid atau yang lainnya untuk suatu salat. Tsumma faraqahu liya'ud, kemudian dia pergi meninggalkan tempat itu untuk kembali.
bi an faraqahu liyatawadda aw yaqdiya syughlan yasiran. Nah, di mana dia meninggalkan tempat itu untuk berwudu, keluar untuk berwudu kemudian kembali lagi, dia berhak seandainya ada yang duduk di tempatnya, afwan ini tempatku, atau menunaikan suatu kesibukan yang ringan, misalnya dipanggil di keluar, ada apa, tukang paket datang misalnya. Nah, ada kesibukan tapi ringan. Tsumma ya'ud, kemudian dia kembali, lam yabtul ikhtisasuh, ya kemudian dia kembali ke tempat tersebut, maka apa? Tidak batal kekhususan dia terhadap tempat itu. Dia masih punya hak untuk apa? Untuk tempat yang tadi dia duduki. Bal idza raja'a fa huwa ahaqqu bihi fi tilka shalah, bahkan apabila dia kembali ke tempat itu maka dia yang paling berhak di tempat tersebut untuk sholat di situ. Fa in kana qad qa'ada fihi ghairuhu falahu an yuqimah. Kemudian apabila ada orang yang sudah duduk di tempat tersebut, orang lain sudah duduk di tempat itu, maka dia boleh untuk apa? Untuk minta pindah. Maaf, ini tadi tempatku. Wa 'alal qa'id an yufariqahu li hadzal hadits, dan atas orang yang sudah duduk untuk dia apa? Ya dia ridha ketika disuruh pergi, memang tadi ada yang lebih dahulu di situ. Maka dia apa? Pergi ke tempat lain atau bergeser tempat duduknya. Taib. Nah, terkadang yang seperti ini kan butuh suatu apa? Suatu bukti, ya kan? Orang, aku duduk sini tiba-tiba ada orang, nah maaf ini tempat duduk, buktinya apa kamu sudah duduk sini, ya kan? Mungkin kalau di tempat-tempat yang tidak ada perebutan saf awal tidak terlalu masalah, kan? Seperti misalnya kita ke masjid-masjid yang utama, Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kita pergi kemudian ingin kembali ke suatu tempat, sudah diduduki orang. Bagaimana? Di sini terkadang terjadi apa? Terjadi persengketaan. Pertama, karena kadang orang yang sudah duduk di situ tidak mengetahui adab ketika ada orang yang mengaku telah memiliki majelis tersebut. Tidak mengetahui bahwasanya seandainya ada yang mengklaim ini tempatnya, maka hendaknya memang dia untuk ridha dan berpindah dari tempat tersebut. Maka ketika seseorang menempatkan suatu tanda, misalnya apakah itu pecinya atau imamahnya diletakkan di situ, taib, sebagai tanda bahwasanya dia telah duduk di situ dan nanti mau kembali, maka ini tidak masuk dalam kategori hajz. Ya seperti ini, akhwan, tidak masuk dalam kategori hajz. Kenapa? Karena memang dia yang memiliki hak pada tempat itu, dan apa yang dia letakkan hanya sebagai apa? Sebagai tanda saja untuk dia nanti kembali ke tempat tersebut. Daripada apa? Daripada nanti sudah ada orang yang duduk di situ kemudian dia menyuruh pergi, ini kan lebih apa? Lebih menimbulkan haraj, menimbulkan rasa berat di hati. Kan nggak enak. Sudah ada orang duduk, apalagi orang tua geser. Pak, ini tempatku. Nggak enak. Mesti akan ada perasaan nggak nyaman. Taib. Tapi yang diingkari ya kawan, itu seseorang ya datang tiba-tiba gelar sejadah, kemudian belum duduk, belum apa-apa, taib, letakkan situ imamahnya, ini pokoknya tempatku, booking aku tempat di sini. Padahal dia belum duduk, ini belum dikatakan dia memiliki majelis tersebut. Ini yang diingkari oleh para ulama dan termasuk dalam kekeliruan. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal ma'mur bihi an yasbiqa ar-rajulu bi nafsihi ila al-masjid
Ini yang diperintahkan adalah seseorang apa? Seseorang memang bercepat-cepat dengan dirinya, dia bawa diri dengan apa, badannya dia bawa ke masjid. Ya, ini yang dituntut dari kita untuk apa? Bercepat-cepat di shaf awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida'i was shafil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Seandainya manusia tahu apa yang ada pada azan dan shaf awal berupa keutamaan, kemudian mereka tidak mendapati kecuali untuk berundi, maka tentu mereka akan berundi. Maksudnya apa? Karena apa? Perebutan yang kuat. Manusia kalau betul-betul tahu hakikat keutamaan shaf awal dan hakikat keutamaan azan, pasti akan berebut. Nah, untuk bisa dapat adil, butuh diundi. Seandainya tidak ada cara kecuali butuh diundi, mereka mesti akan berundi. Nah, ini caranya apa ya? Dengan tadi orangnya datang memang ke majelis ke shaf awal lebih dahulu. Wa idza qadima al-mafrush wa ta'akhkhara huwa faqad khalafa syariah. Maka apabila dia mengedepankan mafrush, sesuatu yang digelar, sajadahkah atau karpet khusus untuk dia atau kursi, dia kirim duluan. Orangnya belum ada, tapi apa? Yang penting aku datang, tandanya. Ya, biasa sajadah atau kursi. Nah, orangnya baru nanti datang belakangan, santai. Yang penting sudah sudah dapat booking di kelas VIP, ya kan, shaf depan. Nah, maka kata Syekhul Islam, wa ta'akhkhara huwa faqad khalafa syariah min wajhain. Dia telah menyelisih syariat dari dua sisi. Perhatikan penyelisihan syariat dalam masalah hajiz ini, kawan. Yang pertama, min jihati ta'akhurihi wa huwa ma'murun bitaqaddum. Yang pertama menyelisih dari sisi apa? Dia datang belakangan, padahal dialah yang diperintahkan untuk datang cepat-cepat, datang dahulu. Bukan apa? Yang dahulu, yang lebih dahulu itu sajadahnya, yang lebih dahulu kursinya. Ini keliru. Kemudian yang kedua, wa min jihati ghasbihi li ta'ifatin minal masjid. Ini dari sisi dia telah apa? Ghasab, yaitu merampas. Dia telah merampas suatu bagian dari masjid. Seharusnya ada orang yang mungkin datang lebih dulu dia, seharusnya dia bisa mendapatkan tempat tersebut, tapi gara-gara sudah ada apa? Yang menghajaz, gara-gara ada kursi atau meja atau sajadah diletakkan situ, akhirnya dia nggak berani untuk di situ. Berarti kan dia telah mendolimi orang. Dia telah merampas suatu bagian dari masjid. Wa man'ihi as-sabiqina ilal masjid an yusallu fi. Dan berarti dia telah mencegah orang yang lebih dahulu menuju ke masjid dari sholat di tempat itu. Wa an yutimmu shaffal awwal fal awwal. Dan juga dia menjadikan tidak bisa tersempurnakan shaf pertama, kemudian shaf belakangnya. Kenapa? Karena di depan sudah ada jeda, ada karpet digelar di situ, sehingga orang tidak bisa duduk situ. Sehingga ada tidak nyambung shafnya. Kemudian kalau dia datang, karena orang sudah kumpul, dia datang belakangan. Ini Jumat biasanya, kadang hari Jumat. Jumat orang berbagi-bagi, dia ingin dapat shaf awal tapi berangkat nantilah siang-siang. Akhirnya apa? Tsumma innahu yatakhattan nas idza hadaru. Kemudian dia akan melangkai orang banyak. Nah, apabila dia datang melangkai orang banyak, karena dia shafnya sudah di depan dengan karpetnya, padahal orang sudah bershaf banyak di belakangnya. Berarti ada dua sisi penyelisihan. Yang pertama dia menyelisihi perintah untuk bercepat-cepat. Yang kedua, dia telah mengghasab, merampas bagian dari masjid dan juga menghalangi orang yang lain untuk mendapatkan tempat tersebut, dan juga melakukan kezaliman, mengganggu. Karena ketika datang belakangan tentu dia akan melewati banyak orang. Baik.
Terus bagaimana kalau mendapati yang seperti ini? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, laisa li ahadin an yatahajjara minal masjid syai'an la sujjadah yufrishuha qabla huduri wala bisatan wala ghairi dzalik. Tidak boleh seseorang untuk menghajar, yaitu membatasi suatu tempat, menetapkan bookingan di tempat di masjid, baik itu dengan sejadah atau dengan karpet sebelum dia datang. Walaysa li ghairihi an yusalli alaihi bi ghairi idin. Demikian pula kalau sudah ada digelar karpet tersebut, apakah orang yang datang, ini orang menghajus, kemudian dia sholat di atas sajadahnya, boleh tidak? Tidak boleh. Kalau ada sajadah sudah digelar, itu bukan milik dia dan bukan pula diperuntukkan bagi jamaah secara umum, ikhwan, tapi milik pribadi, maka tidak boleh kita kemudian sholat di atasnya. Nah, ini menunjukkan Islam betul-betul menghargai hak. Walaupun dia meletakkan sajadah itu kan tidak benar, ya kan? Tapi bukan berarti kemudian kita boleh sholat di atasnya. Terus bagaimana? Walakin yarfa'uha, tapi dia angkat, dia lipat. Wa yusalli makanaha, kemudian dia sholat di tempat itu, tapi sajadahnya dilipat, tidak boleh dia pakai karena milik orang. Nah, karena milik orang, masuk dalam ghasab. Perkara ghasab, ikhwan, pada hak milik orang lain, ini harus berhati-hati, jangan sampai seorang terbiasa ghasab, maka itu sendal ataukah yang lainnya. Baik. Wa yusalli makanaha fi asahi qaulail ulama, maka kemudian dia sholat di tempat tersebut setelah diangkat tadi sujadahnya. Baik. Ini kekeliruan dalam masalah hajas tempat di suatu masjid, sehingga kita harus bisa bedakan mana yang hajas yang tidak diperbolehkan dan mana yang tidak masuk. Nah, mana yang tidak masuk, yang tidak diingkari, yaitu apabila dia memang sudah duduk di tempat tersebut, kemudian keluar untuk suatu hajah dan dia mau kembali ke tempat itu, maka dia berhak. Dan seandainya menaruh sesuatu sebagai tanda, ini boleh-boleh saja. Wallahu ta'ala a'lam.